Halo teman-teman, perkenalkan aku Ken Christian dari kelas 12 IPA dan teman aku. Bisa dari 12 IPA. Kami di sini ingin menjelaskan dan men-sharingkan tentang rangkaian arus AC dan arus DC yang telah kami pelajari di kelas 12. Dan ini kiranya dapat menjadi pelajaran bagi kalian, teman-teman adik kelas kami yang sedang belajar. Selamat mendengarkan. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu arus AC. Nah, jadi arus bolak-balik atau alternating current atau yang bisa kita sebut sebagai AC adalah jenis arus listrik yang mengalir maju mundur secara periodik. Artinya, arah aliran elektron berubah secara teratur antara positif dan negatif. Sumber utama arus bolak-balik ini adalah generator AC yang menghasilkan tegangan yang berubah-ubah sepanjang waktu. Nah teman-teman, sekarang aku ingin mendetailkan tentang perbedaan antara arus AC dan arus DC. Nah, untuk arus AC sendiri, arus AC memiliki karakteristik utama yaitu tegangan dan arusnya berfluktuasi secara siklis, yaitu naik turun, seperti pada gelombang di gambar yang berwarna hijau. Dia memiliki titik puncak positif dan titik puncak negatif. Dan mencapai nilai yang positif dan negatif itu pada setiap siklus. Salah satu keunggulan arus AC adalah kemampuannya untuk ditransmisikan dalam jarak jauh dan mudah melalui jaringan distribusi listrik. Transformator dapat digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan tegangan AC, memungkinkan transmisi listrik dalam jarak jauh dengan menggunakan kabel sehingga lebih efisien. Sistem tenaga listrik di rumah dan industri umumnya menggunakan arus bolak-balik karena kemampuannya yang efisien dalam mendistribusikan energi. Sekarang arus DC atau direct current memiliki karakteristik yang berbeda dari arus AC. Arus DC sendiri adalah jenis arus listrik yang mengalir dalam satu arah atau searah, dihasilkan oleh muatan yang bergerak dalam satu arah saja. Sumber umum arus searah adalah baterai, sel surya, dan sumber daya DC lainnya. Tegangan dan arus DC tetap konstan sepanjang waktu, tidak mengalami fluktuasi seperti pada arus bolak-balik. Contoh gambarnya adalah pada garis warna merah, yaitu hanya datar saja, tidak menghasilkan gelombang sinusoidal. Nah, kedua-duanya ini memiliki keunggulan dan kekurangan teman-teman. Untuk arus DC sendiri, kelebihannya adalah cocok untuk peralatan elektronik yang membutuhkan tegangan konstan, seperti pada sel surya atau baterai. Kekurangannya tidak cocok untuk dijadikan pembangkit listrik dengan output DC, karena tidak bisa ditransmisikan dalam jarak jauh, sebab arus DC tidak bisa dinaik turunkan menggunakan tranpo atau alat semacamnya. Nah, untuk AC kelebihannya adalah cocok untuk distribusi energi jarak jauh, karena bisa dinaikkan dan diturunkan tegangannya dengan modal trafo saja. Trafo sendiri adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Nah, arus DC ini digunakan secara luas dalam sistem tenaga listrik, teman-teman, yaitu pada PLN. Sedangkan kekurangannya adalah tidak cocok digunakan seperti untuk device, laptop, smartphone, komputer, dan alat elektronika semacamnya. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan ini, aku ingin tanya nih, untuk sistem arus yang digunakan dalam lampu rumah, itu menggunakan sistem apa, teman-teman? Nah, jawabannya itu adalah menggunakan sistem arus AC. Sebab pembangkit listrik mengalirkan listrik ke rumah-rumah dengan menggunakan arus AC. Karena arus AC ini lebih efisien dibandingkan dengan arus DC. Lanjut. Selanjutnya, aku ingin menjelaskan tentang sejarah perang arus DC dan arus AC. Ada yang pernah dengar nggak nih? Nah, jadi sejarah perang arus DC dan arus AC ini adalah perang di mana ada dua tokoh ilmuwan hebat, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison,
yang mengadu konsep atau mengadu paham tentang arus mana yang lebih efisien dan lebih efektif digunakan untuk masyarakat. Nah, aku akan menjelaskan sejarah awalnya kayak gimana. Jadi, awalnya ada dua tokoh ilmuwan hebat bernama Nikola Tesla dan juga Thomas Alva Edison. Mereka memiliki pandangan berbeda mengenai sistem arus listrik yang dapat dipakai paling baik dan lebih efisien. Keduanya mengalami selisih paham, teman-teman. Jadi, awalnya Thomas Alva Edison adalah seorang penemu lampu pijar. Ya, ini telah membuat sistem energi listrik, yaitu menggunakan arus DC di kalangan masyarakat. 3 tahun berjalan dengan kesuksesan Edison, datanglah seorang brilian bernama Nikola Tesla, laki-laki keturunan Siberia yang berimigrasi ke New York. Ia terkejut dengan banyaknya kabel yang membentang di atas kota New York akibat sistem DC atau sistem arus searah milik Thomas Alva Edison. Tesla pun mencoba bergabung ke perusahaan Thomas untuk menyempurnakan sistem listrik milik perusahaan itu. Di sana, Tesla menemukan fakta bahwa listrik DC memiliki kekurangan. Dengan penelitiannya, ia menemukan bahwa sistem arus AC atau sistem arus bolak-balik dapat lebih efisien dan lebih baik dibandingkan sistem arus DC. Tesla kemudian mengajukan rancangannya itu kepada Thomas Alva Edison. Namun, ia menganggap rancangan AC milik Tesla ini tidak memungkinkan dan merugikan. Nah, lama-kelamaan perbedaan pendapat antara keduanya menimbulkan konflik. Tesla merasa penelitiannya sudah selesai dan ia pun meminta bayaran atas kinerjanya. Tetapi Edison malah menganggapnya sepele dan hanya gurauan saja. Akhirnya, atas kekecewaan itu, Tesla mengundurkan diri dari perusahaan Edison di tahun 1885. Kemudian Tesla dan Westinghouse Company, setelah keluar dari perusahaan Edison, Tesla tak putus asa. Ia mengumpulkan dana dan karena hasil penemuan yang luar biasa, ia kemudian mendapatkan sumber pendanaan dari A.K. Brown dan melanjutkan pembangunan sistem AC miliknya. Dia terus mengembangkan hingga seseorang bernama George Westinghouse adalah pemilik perusahaan bernama Westinghouse Electric Company yang tertarik melihat potensi untuk sukses dari sistem listrik milik Tesla. Tesla akhirnya menjual hak paten penemuannya kepada George. George dengan karya Tesla mempromosikan sistem listrik AC kepada masyarakat dengan keefisiensinya jika dibandingkan dengan sistem listrik milik Edison. Nah, disinilah konflik utama muncul, di mana perang arus listrik di pasar ketika Edison menguasai pasar. Puncaknya itu ketika Edison merasa terancam dengan popularitas listrik AC yang lebih murah dan efisien. Edison memulaikan propaganda dengan mempertontonkan binatang yang disetrum dengan listrik AC di depan masyarakat ramai. Tak sampai di situ, Edison bahkan mengusulkan untuk menghukum terpidana mati dari New York menggunakan listrik AC. Ia menganggap cara itu adalah yang paling tepat dan mematikan. Namun kesuksesan Nikola Tesla dan listrik AC, propaganda Edison nampaknya sia-sia. Masyarakat lebih pintar dalam memilih sistem mana yang lebih baik antara AC dan DC. Akhirnya, Tesla dan Westinghouse Company memenangkan perang arus DC dan AC tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya nih, aku akan menjelaskan tentang keefektifan arus AC. Nah, jadi arus AC ini tuh digunakan oleh perusahaan listrik negara atau yang bisa kita sebut sebagai PLN untuk mendistribusikan listrik ke masyarakat. Nah, PLN menggunakan arus listrik AC ini karena tegangan pada arus AC ini dapat dinaik turunkan menggunakan transformator. Lalu, arus AC ini juga lebih mudah didistribusikan ke tempat-tempat yang jauh karena tegangan tidak terbuang banyak. Nah, yang terakhir ini karena tegangan yang dapat dinaikkan itu dapat mengurangi kerugian akibat tegangan yang terbuang saat dilakukannya pendistribusian.
Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan dari perusahaan listrik negara dalam mendistribusikan listrik kepada masyarakat. Nah, jadi semisalnya sebuah pembangkit listrik menghasilkan daya sebesar 20 megawatt atau setara dengan 20 juta watt. Kemudian PLN akan mengalirkan listrik sejauh 1 km dengan hambatan 2 ohm. Lalu terdapat suatu pembangkit listrik dengan tegangan sebesar 22 kV. Nah, PLN ini menggunakan listrik AC lalu menaikkan tegangannya hingga 230 kV. Nah, jika dapat dilihat di sini, terdapat dua bagian dari perhitungan ini. Yang bagian kiri ini adalah perhitungan untuk yang arus AC dan yang sebelah kanan ini perhitungan untuk yang arus DC. Nah, pertama kita akan membahas tentang perhitungan yang arus AC terlebih dahulu. Nah, jadi jika dialihkan pada tegangan yang 230 kV tadi, kita dapat menghitung kerugiannya dalam sehari. Nah, untuk menghitung kerugiannya itu kita yang pertama-tama mencari kuat arusnya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari kuat arus kita menggunakan rumus daya per tegangan dan dihasilkannya sebesar 87 ampere. Kemudian untuk menghitung daya yang hilang ini, kita dapat menggunakan rumus kuat arus kuadrat dikali dengan hambatannya. Dan daya yang hilang adalah sebesar 15 kW. Nah, untuk menghitung daya yang hilang dalam satu hari, kita dapat mengkalikan daya yang hilang tersebut dengan 24 jam. Dan dihasilkannya 360 kW per hour dalam satu hari. Nah, semisalnya jika 1 kW adalah Rp1.000, maka kerugian dalam seharinya dapat dihitung dengan mengkalikan daya yang hilang dalam satu hari tersebut dikalikan dengan Rp1.000. Dan kerugian dalam sehari mencapai Rp360.000. Nah, yang Rp360.000 ini merupakan kerugian dari penggunaan arus AC. Nah, sekarang kita akan membahas perhitungan yang arus DC. Nah, jadi jika dialihkan pada tegangan 22 kV yang arus DC tadi, kita yang pertama-tama akan menghitung kuat arusnya terlebih dahulu menggunakan rumus daya per tegangan dan dihasilkan sebesar 910 ampere. Lalu untuk menghitung daya yang hilang, kita dapat menggunakan rumus kuat arus kuadrat dikali dengan hambatan dan dihasilkannya 1,7 dikali 10 pangkat 3 kWh. Kilowatt. Lalu untuk menghitung daya yang hilang dalam satu hari, kita dapat mengkalikan daya yang hilang tersebut dengan 24 jam. Sehingga dihasilkannya sebesar 41 dikali 10 pangkat 3 kWh. Nah, semisalnya seperti tadi, jika 1 kWh sama dengan Rp1.000, maka kerugian dalam sehari dapat dihitung dengan daya yang hilang dalam satu hari tersebut dikalikan dengan Rp1.000. Dan kerugian dalam sehari mencapai Rp41 juta. Nah, dari perhitungan ini kita dapat melihat bahwa penggunaan arus DC lebih merugikan dibandingkan penggunaan arus AC. Maka dari itu, PLN menggunakan arus AC agar dapat dinaikkan tegangannya sehingga dapat mengurangi kerugian dari hilangnya tegangan akibat pendistribusian listrik tersebut. Nah, lalu bagaimana prinsip kerja transformator dalam menaik turunkan tegangan listrik? Nah, jadi prinsip kerja transformator itu dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika tegangan mengalir melalui kumparan primer, akan menimbulkan flux magnet yang menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Nah, jadi pada kumparan sekundernya terdapat beberapa lilit-lilitan kawat. Nah, lilitan kumparan kawat pada sekunder ini yang sedikit, maka dapat menaikkan tegangan. Sedangkan lilitan kumparan sekunder yang banyak dapat menurunkan tegangan. Nah, yang selanjutnya ini aku akan membahas tentang penerapan arus AC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan arus AC ini biasanya digunakan dalam peralatan elektronik. Contohnya kipas angin, kulkas, kompor listrik, listrik rumah tangga, teko listrik, televisi, setrika, dan telepon pintar atau handphone. Nah, namun perlu diingat untuk menggunakan arus AC ini diperlukannya adaptor untuk mengubah arus AC ini menjadi arus DC karena peralatan elektronik ini menggunakan arus DC untuk dapat digunakan.
Untuk refleksinya, mari kita berefleksi dari hasil pembelajaran yang telah kita pelajari tentang arus AC dan arus DC. Jadi, Tuhan telah memberikan kepada manusia akal dan telah memberikan kita batasan untuk berkembang. Tuhan memandatkan manusia untuk terus merawat bumi dan isinya, apalagi mengasihi sesama manusia. Dengan akal ini, manusia akhirnya menuju dunia baru dan menciptakan peradaban yang berkembang seiring berjalannya waktu. Kita sebagai manusia harus hidup mengikuti zaman dan harus bisa beradaptasi agar tidak ditelan zaman. Lewat kegigihan manusia, usaha, pemikiran, dan lewat anugerah serta campur tangan Tuhan, akhirnya manusia berhasil membuat penemuan baru mengenai arus AC dan arus DC. Sistem arus ini diciptakan bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia sehari-hari. Allah telah menyediakan apa yang kita perlukan untuk hidup di dunia. Sekarang kita tinggal mengembangkan dan meneruskan karyanya untuk kesejahteraan makhluk hidup dan mengembangkan bumi. Nah, jadi sekian dari presentasi saya dan Kenan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you.